hari ya. Amin. Jadi jika saya di sini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Masa Jepang ke Hindia Belanda. Jadi sebelum itu, saya baca dalam hati pencapaian dan pembelajaran. Oke, saya ini membuka pada materi sebelum masuk materi ini. Mengapa Belanda itu berkuasa setahun, takluk dan Jepang yang cepat? Ini bisa jawab? Sekarang tidak? Jawaban. Tidak. Karena pada saat itu Jepang melakukan serangan yang sangat mendadak yang membuat Belanda yang saat itu tidak siap akhirnya kalah oleh serangan Jepang, begitu Bapak. Sehingga Indonesia akhirnya diduduki oleh Jepang, begitu. Oke, jawaban yang sangat tepat dari Kak Jida. Diterangkan dulu. Yang benar bahwa Jepang telah Hindia Belanda saat itu pada kaget karena Jepang menyerang dengan secara mendadak dan tanpa terencana. Oke, Pak. Oke, saya ambil dasar dari belakang kedatangan Jepang ke Hindia Belanda. Di mana pada masa Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, Jepang berekspansi untuk memenuhi minat dan sumber daya alam guna menurut ekonomi negara. Jadi Hindia Belanda ini pertama yang dimulai lakukan pertama yang berharap untuk didahulu karena apa? Jepang sudah melemahkan akan melawan Amerika dan latar belakang itu minyak karena pada masa itu setelah Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1907, Jepang mengalami embargo minyak sekitar 80-90% dari Amerika Serikat. Selain itu, negara yang ditaklukkan oleh Jepang di Asia Tenggara yang pertama Indochina kalau perlawanan karena pada masa itu selanjutnya jatuh ke tangan visi. Kedua, Filipina setelah Pearl Harbor diserang, lalu ke Malaya, Singapura, dan terakhir Hindia Belanda. Oke, jadi sini ada peta serangan Jepang ya, di mana pertama Jepang menyerang dari Tarakan terlebih dahulu, pertemuan baru lanjut supaya negara pertama. Karena kenapa di jalan Tarakan? Karena Tarakan adalah daerah yang kaya akan minyak pada masa itu. Lalu setelah Tarakan bergerak ke Balikpapan dan ke Palembang dari sini. Kenapa daerah-daerah ini masih menjadi diincar? Aku udah langsung dijawab aja. Karena Jepang menguasai sumber daya alam terlebih dahulu untuk penguasaan untuk keperluan logistiknya. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, termasuk komentar, ada hal yang unik nih, di mana ada terjadi pertempuran Jawa. Di mana pertempuran Jawa ini ada pertempuran terbesar pada masa Perang Dunia Kedua, di mana pertempuran laut antara komando Amerika, Inggris, Belanda dan Australia melawan Jepang. Di mana Abdul mengalami kekalahan dan salah satu ada laksamana Belanda yaitu Karl Dorman yang meninggal di atas kapal HMS Derwiter karena kapal Royal dan kemudian dia wafat di kapal tersebut. Lalu setelah itu menyerang ke Pulau Jawa untuk menguasai kapal pemerintahannya. Di sini saya menjelaskan kronologi masuknya Jepang, di mana pada Januari 1942 Jepang memulai serangan ke Tarakan dan Balikpapan. Di mana Jepang menguasai Palembang di Sumatera dan membuat serangan ke Pulau Jawa. Jadi pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerang sebuah syarat pada Jepang menjadi sebuah jawaban di mana tadi Panglima Kendal pada masa itu Legion Terpaksa menyerah kepada komandan militer Jepang yang menguasai daerah itu dari Mamura. Jadi sini saya akan bertugas nih, di mana kalian akan dibagi 4 kelompok dan metodenya menggunakan studi kasus. Dan ada soal-soal yang akan kalian kerjakan. Oke, saya ikut
Dia akan membagi kelompok dan akan dihitung dari depan. 1, 2, 3, 3. 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, dibagi. Kita kelompoknya dulu nih. 1, 2, 3, 4. Buat sini. Sudah Pak. Sudah kan nih kalian semua? Kasih dulu sini. Akan ada beberapa soal di mana ada soal lalu kalian menuliskan hasil analisis kalian. Terus saya minta bekerjasamanya dan ada dan jangan ada yang ngomong sendiri dan sibuk sendiri ya. Ya Pak. Oke, jadi Pak kalau pengerjaan kalian sekitar 6 menit. Kalau ada yang nggak bisa, kalau ada yang bingung cari-cari ke saya ya. Siapa?
ini salah satu dari kelompok satu. Pertanyaannya, analisis mengapa kebutuhan sumber daya alam Jepang ke Indonesia. Nah, karena Jepang memerlukan pasokan sumber daya untuk perang. Nah, Indonesia ini kan dikenal dengan kaya akan minyak bumi, karet, dan bahan mentah lainnya yang sangat dibutuhkan Jepang untuk mendukung perang seperti itu, Pak. Kelompok satu. Oke kan, ada kelompok dua nih. Bisa memperhatikan. Ini saya mewakili kelompok 2. Soalnya adalah analisis bagaimana strategi militer Jepang dalam menyerang wilayah-wilayah penting dapat mempercepat kemenangan mereka atas Hindia Belanda. Jawabannya adalah strategi militer Jepang menyerang wilayah strategis seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang untuk menguasai sumber minyak dan jalur penting. Serangan dilakukan dengan cepat dan terorganisasi sehingga pertahanan Belanda lemah dan kemenangan Jepang atas Hindia Belanda menjadi lebih cepat. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, itu dari kelompok yang aku dulu, kelompok dua. Oke, ya, karena kenapa kita bisa menguasai karena pada masa itu melakukan taktik yang sangat cepat. Pertahanan Belanda itu satu belum siap. Kita nomor 3. Oke, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Jadi soalnya analisis faktor-faktor yang menyebabkan Belanda mengalami pelemahan dalam mempertahankan kekuasaannya di Hindia Belanda saat menghadapi serangan Jepang. Yang pertama, abainya pemerintahan pusat atau sekutu terhadap Belanda. Lalu yang kedua, pertahanan Belanda terpusat ke Jawa saja, Pak. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi Hindia Belanda melemah setelah Malaysia atau krisis ekonomi pada tahun 1909. Itu tahu apa? Ya, Anak pasti tahu. jelasin Pak di Malaysia mereka ketahui ini semua. Saya berdiri kamu. Udah, Pak. Oke. Beri aku dulu kelompok 3. Karena pertama yang bulan kedua pertahanannya pada fokusnya di Jawa saja harus bertahan. Karena tentang saya ada pada masa itu Belanda sudah ditangkap oleh Jerman dalam pusat dan terakhir orang kerjasama antara komando Abdal pada masa itu. Dan kelompok terakhir nih. Ada perwakilan dari kelompok 4 yang berhasil diskusikan terkait analisis bagaimana rangkaian serangan Jepang di berbagai wilayah yang menyebabkan jatuhnya Hindia Belanda. Nah, di sini terdapat 4 tahap rangkaian peristiwa serangan tersebut, yaitu ada tahap pembuka pada bulan Januari tahun 1942 yang isinya penguasaan Kalimantan dan Sulawesi yang terjadi di wilayah Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Ambon. Lalu kedua ada tahap penjempitan yang terjadi pada bulan Februari. Isinya penguasaan Sumatera dan Bali, yaitu mereka merebut minyak dan wilayah Palembang, Sumatera, dan Bali. Tahap ketiga yaitu tahap penghancuran. Isinya pertempuran Laut Jawa yang terjadi pada akhir Februari. Serangan tersebut armada gabungan sekutu dihancurkan oleh Jepang, membuat Jawa kehilangan pelindung di lautan. Yang tahap keempat yaitu tahap terakhir, invasi Jawa dan kapitulasi yang terjadi pada bulan Maret. Isinya Batavia jatuh tanpa perlawanan kepada Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, melalui pertemuan Panglima Hindia Belanda dengan Jenderal Hitoshi Imamura. Itu, Pak, terima kasih. Oke, aku dulu ke kelompok terakhir nih. Ya, ada beberapa tahun yang pertama langsung mendarat lalu menguasai seluruh wilayah Arab satu persatu dan ada pertempuran lautnya pada masa itu. Oke, itu dari hasil presentasi kalian. Apakah ada yang mau ingin menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, tidak. Jadi Pak, setelah mengikuti pembelajaran beberapa pada hari ini, saya dapat
tinggal 5. Bagus. Kalian bisa jawab angkat tangan ya, cepat-cepat nih. Siapa? Pak Alvida kok tidur? Saya yang tidur. Ada yang lagi. Teman saya lagi sakit perut. Oke. Coba bacakan ya. Ya. Nomor 1 nih. Kapan Belanda punya nama saya ke Jepang? Saya ulangi ya pertanyaannya. Kapan Belanda menyerang sama sekali kepada Jepang? Pak, 8 Maret 1914. Oke, benar pertanyaannya 8 Maret 1914 diambil ke Mona. Dan yang kedua nih, terusnya tujuan utama Jepang ada ke Hindia Belanda pada masa Perang Dunia Kedua. Ya, tidak. Untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh Hindia Belanda, Pak. Terutama minyak bumi. Oke, pertanyaannya jawaban yang benar dari Ajudan. Yang dulu. Yang ketiga nih, jika Jepang ingin memperkuat pemerintahannya, kenapa mereka lebih dulu menyerang Tarakan dan Balikpapan? Saya Pak, Ya, juga. karena Jepang pada waktu itu sangat membutuhkan minyak bumi untuk kebutuhan perang melawan suku British. Oke, jawaban yang benar dari Juwita. Yang dulu. Yang keempat nih, analisis faktor utama yang menyebabkan mengalami kekalahan cepat dari Jepang pada tahun 1942. Ulangi ya. Faktor utama yang menyebabkan Belanda mengalami kekalahan cepat dari Jepang pada tahun 1942. Cepat. Karena serangan Jepang secara tiba-tiba dan sangat cepat, dan juga dari segi persenjataan dan militer Jepang itu lebih modern dibandingkan Belanda. Oke, jawaban yang dari depan diambil ke depan. Yang kelima nih, terakhir ya. Apakah kemenangan Jepang atas Belanda membawa keuntungan bagi Indonesia pada awalnya? Jelaskan alasannya. Oke, sudah. Tentunya ada, Pak. Soalnya untuk pertama kalinya Indonesia saat itu terbebas dari penjajahan atau kolonialisme bangsa Barat selama mungkin beratus-ratus tahun, dan mungkin masuknya Jepang ke Indonesia adalah sebuah perubahan yang membuat Indonesia lebih cepat merdeka pada akhirnya. Begitu, Pak. Oke, jawaban yang benar dari Anda, dari Amsterdam ayat Anda. Oke, itu penutupan pada pelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, udah cukup ya. Oke, saya tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak mati kan? Nah, itu video yang telah saya tampilkan. Terima kasih ya sudah menonton.